Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junadi Muhammad. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 7 PPKN Universitas Muhammad Warman. Di sini saya lagi pengenalan lapangan persekolahan. Dan hari ini saya akan memberikan materi untuk pengenalan lapangan persekolahan, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, kalian pasti sering dengar kata-kata slogan atau dimanapun itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sebenarnya sangat relevan dalam penegakan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kenapa? Karena tindakan terbaik dari penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah mencegah terjadinya dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka tidak akan ada terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di negara kita. Dan juga pastinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pastinya akan dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. Berikut ini adalah upaya kita untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegaskan. Pendekatan hukum dan pendekatan psikologis terhadap masyarakat itu merupakan salah satu contoh untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kita. Karena apa? Dalam rangka partisipasi masyarakat ini untuk bagaimana masyarakat bisa berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Dan juga para pejabat hukum harus memenuhi kewajibannya, dan juga sebagai penegak hukum yang mempunyai kuasa dalam penegakan hukum harus mempunyai attitude yang baik terhadap penegakan hukum di negara kita. Dan juga bagaimana dapat menyadarkan masyarakat agar masyarakat untuk tidak melanggar hak dan juga tidak mengingkari kewajibannya. Dan juga aparat penegak hukum harusnya dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaksana tugas penegakan hukum di Indonesia. Dan juga penegakan hukum harus seadil-adilnya, dan juga bagaimana dapat melindungi masyarakat dan juga bagaimana dapat menyadarkan masyarakat agar tidak melawan hukum yang ada di negara kita ini. Yang kedua, mengoptimalkan lembaga-lembaga yang terkait di dalam hak asasi manusia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semua ini ketika dapat dioptimalkan, maka tidak akan ada lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di negara kita ini. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah adanya terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti saya ambil contoh, semisal kalian ditilang di jalan, dan sebagai pelayanan publik, yaitu adalah penegak hukum polisi, harus adil-adilnya di dalam menegakkan orang yang tidak memakai helm atau tidak taat dalam aturan di negara kita, yaitu aturan lalu lintas. Cara keempat adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik agar sama-sama bersatu padu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kelima adalah meningkatkan penyebarusan prinsip berkebangsaan dalam bernegara melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah atau perguruan tinggi, dan juga non formal, yaitu lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat, seperti itu. Cara keenam adalah meningkatkan profesionalisme lembaga negara dan juga lembaga penegak hukum di negara kita. Cara ketujuh adalah meningkatkan harmonisasi di dalam golongan di antar masyarakat dan juga golongan dengan kelompok lain agar terjadinya harmonisasi di dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan juga dapat menghormati keyakinan-keyakinan dari masing-masing kelompok agar tidak ada lagi keributan dan tidak ada lagi hal yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selain upaya-upaya tadi yang saya bilang, bahwasanya juga upaya harus dilakukan oleh lembaga negara, seperti contoh yang pertama, kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum bagi masyarakat harus seadil-adilnya dalam menegakkan aturan yang berlaku di Indonesia, dan juga bagaimana masyarakat dapat ikut serta di dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan juga kepolisian harus menjadi benteng utama masyarakat agar tidak ada terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana kita tahu bahwasanya korupsi sekarang hampir menjadi budaya di negara kita. Makanya dari itu KPK sebagai lembaga negara pemberantas korupsi harus dapat mencegah dan juga harus dapat memberantas korupsi seadil-adilnya dan seberangus-berangusnya sampai dapat hilang dan
sampai tidak ada lagi korupsi di negara kita. Yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia, di mana kita tahu bahwasanya banyak ancaman yang ada dari luar dan dari dalam di negara kita. Bagaimana TNI harus bisa menjadi garda terdepan di dalam pertahanan dan keamanan negara di Indonesia ini. Yang keempat adalah lembaga peradilan, di mana lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum yang paling diagungkan di negara kita ini. Kenapa saya bilang diagungkan? Karena semua produk hukum dan semua aturan-aturan dan semua apa yang terjadi di negara kita, seperti misalnya ada kasus pembunuhan, maka peradilannya yang mengadili bagaimana masyarakat itu atau warga negara itu mendapat hukuman, dan peradilan itu bagaimana dia dapat mengadili orang-orang yang berkasus di negara kita agar tidak ada lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kita. Dari 4 contoh lembaga negara yang saya sebutkan tadi, bagaimana mereka dapat harmonis dan dapat bersama-sama mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketika mereka harmonis, maka tidak akan ada lagi, saya pastikan tidak akan ada lagi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke. Yang kedua adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat di dalam penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya pemerintah tadi yang di atas saya sebutkan, maka dari itu harus ada juga upaya dari masyarakat. Karena harmonisasi dari masyarakat dan juga pemerintah, maka akan terjadinya pencegahan yang sangat menyeluruh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena sebagai warga negara yang baik, yang berbangsa dan bernegara, bagaimana mereka harus ikut andil dan ikut bersama-sama pemerintah agar tidak melakukan penyelewengan, pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ketika dilakukan oleh masyarakat, maka saya yakin tidak akan ada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Karena sejatinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik dan juga masyarakat yang berbudi pekerti, maka tidak akan ada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti contoh, semisal pembunuhan dan juga korupsi. Itu pasti dari dalam diri kita sendiri dulu itu, bagaimana untuk dapat mencegah dari contoh yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu, bagaimana kalian dapat menjadi masyarakat yang baik, berbudi pekerti, maka kalian harus dapat menganalisis apa saja hak dan apa saja kewajiban di negara kita yang ada di dalam diri kalian. Maka dari itu, ketika kalian telah mengetahui apa hak dan kewajiban kalian, saya yakin negara kita tidak akan ada lagi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti itu. Maka budi pekerti dan akhlak yang baik harus kita terus tanamkan dimanapun itu berada, mau di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Ketika kita menerapkan akhlak baik di semua lini bidang di dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada lagi yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.